Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Huda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya sudah berada di depan gerbang makam Raden Sumarja atau Hejin. Kali ini saya akan mengupas sejarah tentang siapa Raden Sumarja atau Hejin. Mari kita masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Huda yang dirahmati Allah, kali ini saya berada di makam Raden Sumarja atau Hejin. Beliau adalah penemu makam Syekh Qurratul Ain. Dan kali ini saya sudah bersama Bapak Ujang Karjaya. Beliau adalah keturunan dari Raden Sumarja atau Hejin. Baik Pak Ujang, kali ini saya bertanya, sebenarnya siapa Raden Sumarja itu dan dari mana beliau berasal? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang dalam hal ini perlu sekali kita mengetahui sejarah tentang keberadaan Raden Sumarja. Dan banyak memang yang mempertanyakan siapakah Raden Sumarja itu. Raden Sumarja itu masih keturunan dari Mudingkawangi, atau yang lebih jelasnya lagi, Raden Sumarja itu salah satu utusan dari Kesultanan Cirebon yang pada waktu itu, pada masa kekuasaan Pangeran Raja Sulaiman yang berkuasa di Cirebon pada sekitar tahun 1845 sampai 1890. Dan Raden Sumarja salah satu keturunan dari Sukapura, tepatnya sekarang itu Tasikmalaya. Dulu memang Sukapura, sekarang Tasikmalaya. Nah, lalu dari siapakah garis keturunan Raden Sumarja? Raden Sumarja itu bin Raden Indrapraja. Indrapraja bin Raden Indrataruna, bin Raden Dalem Sawidang atau Raden Dalem Anggadipa. Beliau adalah temunggu Wiradadaha ketiga, bin Raden Wirawangsa, bin Raden Wiraha, bin Cibuni Agung, bin Raden Kusumadiningrat. Kusumadiningrat itu salah satu terah panjang atau keturunan dari Jaka Tingkir. Beliau menikah dengan Nyai Sudarsa, putri dari Raden Rangga Gempol, berarti cucunya dari Prabu Gesan Ulun atau Prabu Angkawijaya Sumedang. Raden Sumarja kenapa sampai datang di desa Pulau Kelapa sekarang dan bisa menemukan makamnya Syekh Qurratul Ain? Pada waktu itu
di Cirebon pada masa kekuasaan Pangeran Raja Sulaiman yang berkuasa pada tahun 1845 sampai 1890, dan di Sukapura pada masa kekuasaan Dalem Wiratanubaya atau yang lebih dikenal dengan Raden Sumeren, dan berpuasa pada tahun 1844. Diperkirakan sekitar abad tahun itu Raden Sumareja diutus untuk menemukan leluhurnya orang Cirebon. Untuk diketemukannya makam Syekh Quratul Ain oleh Raden Sumareja itu pada tahun berapa, Pak Ujang? Raden Sumareja menemukan makam Syekh Quratul Ain diperkirakan sekitar tahun 1859. Pada masa itu memang belum terbentuk pemerintahan Desa Pulau Kelapa. Pulau Kelapa berarti masih berada di masuk wilayah Desa Lemah Abang, Kecamatan Telaga Sari. Setelah itu sekitar tahun 1894 baru berdirilah pemerintahan Desa Pulau Kelapa. Jadi sebelum terbentuknya Desa Pulau Kelapa, Raden Sumareja itu menemukan makam Syekh Quro. Apakah makam atau petilasan? Berdasarkan surat keputusan pada tahun 1992, Pangeran Jayakarta Adiningrat ke-12 mengeluarkan surat keputusan yang disampaikan kepada Kepala Desa Pulau Kelapa, menyatakan bahwa makam Syekh Quro itu benar-benar makam, bukan petilasan. Ini juga diperkuat dengan kunjungannya Sultan dari Cirebon pada waktu itu, menyatakan bahwa benar ini adalah makamnya, bukan petilasannya. Kemudian Raden Sumareja menemukan makam Syekh Quro itu bersama siapa? Pada saat menemukannya itu pada waktu itu masih sendiri. Nah, masih sendiri beliau menemukan makam Raden Sumareja. Cuman karena memang penemuannya hasil dari tirakat beliau, sementara kalau penemuan dari hal-hal goib yang ditemukan secara spiritual dari tirakatnya beliau kan tidak ada saksi. Iya. Maka beliau kembalilah ke Cirebon untuk meminta saksi. Akhirnya dari Cirebon diutuslah Kiai Toha untuk menemani Raden Sumareja sekaligus untuk meyakinkan benar tidak bahwa di Pulau Bata itu makamnya Syekh Quratul Ain, leluhur Cirebon. Dan setelah itu beliau Raden Sumareja dan Kiai Toha berdoa. Dari hasil bermunajatnya Raden Sumareja dan Kiai Toha, akhirnya Syekh Toha pun membenarkan bahwa di tempat itu adalah makamnya leluhur orang Cirebon, yaitu Syekh Quratul Ain. Jadi sudah dipastikan bahwa makam Syekh Quratul Ain itu jelas-jelas makam dan bukan petilasan. Iya. Itu berdasarkan hasil dari keputusan Sultan Cirebon, berikut surat keputusan dari Pangeran Jayakarta Adiningrat ke-12 yang diturunkan surat keputusannya kepada Kepala Desa Pulau Kelapa pada waktu tahun 1992. Kemudian Pak Ujang, di sini terdapat makam siapa saja selain makam Raden Sumareja? Dan untuk lebih jelasnya kita mungkin bisa masuk ke dalam. Oh, ya. Di sana di samping makam Raden Sumareja juga ada makam istrinya, yaitu Nyai Siti Anisa atau Siti Anisa, dan beberapa keturunannya di sebelahnya. Kita masuk ke dalam aja yuk. Iya. Iya.
yaitu Nyai Siti Antisah atau Nyai Siti Anisa. Beliau ada putri angkat dari Eyang Sarpi Buner yang berada di Pangkalan. yang berada di Pangkalan ya. Terus kita coba ke bawah. Di sini ada makam-makam putra-putranya. Nah, ini beliau adalah makam Jiin atau Nong atau Raden Suryarja. Kenapa Raden Sumareja banyak yang memanggil Ayah Jiin? Ya, karena memang putra pertamanya yang bernama Jiin atau Raden Suryarja. Ini yang sebelah kiri makam siapa? Nah, ini adalah makam putra ketiganya yaitu Raden Surya Wijaya atau lebih dikenal dengan Mbah Beh atau Mbah Botin. Sementara putra yang kedua Raden Surya Dijaya atau Mbah Mian itu beliau dimakamkan di lokasi area pemakaman makam Syekh Kuro. Jadi Raden Sumareja memiliki 3 anak. Iya. Yang 2 di sini, yang 1 lagi dimakamkan di Syekh Kuro. Iya, betul. Terima kasih Pak Ujang atas penjelasannya mengenai siapa Raden Sumareja dan dari mana beliau berasal. Sama-sama. Ya, kemudian untuk pemaparan selanjutnya atau penjelasan yang lebih mendalam tentang siapa Raden Sumareja akan dilanjut di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.